Langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Selama adik-adik bekerja, dari mulai pagi, sore, petang, lembur, malam, itu insya Allah bernilai ibadah. Yang sudah punya istri, punya anak, ayah ibunya ada, maka dia menanggung 4 nafkah. Istri, anak, ayah, ibu. Mereka suap nasi dengan ikan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, halalan thayyiba. Untuk bayar anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, maka itu bernilai ibadah. Tapi jangan sampai lupa ibadah mahdoh. Kerja ini ibadah, ibadah. Dari mulai masuk pagi sampai pulang petang ibadah. Tapi ada satu lagi namanya ibadah mahdoh, pure, original, murni ibadah. Itulah dia sholat. Jangan sampai gara-gara ini, gara-gara ceramah Ustaz Somad, hayya 'alas shalah, dari masjid Baitul Muttaqin, rumahnya orang bertakwa. Dia tetap juga kerja di kantor, buat laporan, masang mesin, alat berat, semuanya. Begitu ditanya, kamu nggak sholat? Ini adalah ibadah. Ibadah ada 2. Satu ibadah mahdoh, sholat. Satu lagi ibadah ghairu mahdoh. Dia tidak ibadah, tapi kalau disebut nama Allah, maka dia bernilai ibadah. Ada orang ketika sholat dia sangat khusyuk, gatal kepalanya, garuk sekali, takut dia, matanya hanya melihat ke tempat sujud. Tapi begitu bekerja, tidak on time, tidak tepat waktu, terlambat, malah terlambat datang, pulang cepat. Pas ditanya, kamu kenapa lambat datang, pulang cepat? Kita tidak boleh bersalah 2 kali dalam sehari. Kalau sudah salah di awal, jangan lagi lambat pulang, mesti cepat. Padahal dia dibayar, padahal dia digaji, maka uang yang dia ambil bukan duit yang halal, disuapkan duit haram kepada anak. Anak yang tidak berdosa makan haram. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Nasiyatin ubun-ubun bagian depan. Kadzibatin pembohong. Khoti'ah pelaku dosa. Yang berdosakan tangan, yang berdosakan lisan, yang berdosakan kaki, yang berdosakan mata. Kenapa ubun-ubun yang berdosa? Karena ketika kita makan dari duit haram, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah dari jantung naik ke otak, maka isi otak menjadi haram, jahat. Dari mana otak dapat darah? Dari jantung. Dari mana jantung dapat darah? Dari makanan. Semua kejahatan berawal dari makan haram. Jangan makan haram. Betul Pak Ustaz. Saya punya teman kawan, ngobrol dengan dia 5 menit. Menit pertama aja yang halal. Masuk menit kedua, menit ketiga ngomongnya kok haram terus ya. Matanya kok ngelihat haram terus ya. Itu salah satu sebabnya kalau diurut-urut mundur ke belakang. Mata bisa melihat dari mana? Karena diperintahkan otak. Otak memerintahkan mata, lihat haram. Otak memerintahkan lisan, ngomong haram. Otak memerintahkan kaki, langkah haram. Otak memerintahkan lidah, ngomong haram. Dari mana anggota tubuh berfungsi? Dari otak. Otak dapat perintah dari mana? Dari darah. Darah naik ke otak dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Sepiring nasi yang kita kunyah itu akan berubah menjadi setetes darah. Jangan kasih anak istri uang haram. Yang jadi masalah, uang haram sama uang halal warnanya sama. Sama-sama merah, dan Bung Karno dengan Bung Hatta tersenyum di sana. Ternyata uang ini sesuai dengan jumlahnya. Kalau dia uang paling besar di Indonesia 100.000,
itu proklamator tersenyum. Tapi kalau uang 1000 itu bawa golok Patimura. Begitu hebatnya Bank Indonesia itu menempatkan, luar biasa. Perhatikan nanti pulang dari sini. Ambil uang 1000, ambil 100.000, foto, update status nanti malam. Mau uang berapapun, kalau sampai duit yang haram, maka kotor. Yang bersih, murni, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna, dia adalah ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas karena Allah. Bapaknya, suaminya bekerja ikhlas, istrinya menjaga anak-anak di rumah, berusaha dengan ikhlas, bekerja ikhlas karena Allah. Apakah dengan bekerja ikhlas karena Allah lalu tidak mementingkan prestasi, jabatan, gaji? Itu sama seperti orang yang kuliah di universitas. Kamu belajar di sini karena Allah. Saya belajar karena Allah. Kalau memang betul belajar karena Allah, nggak usah ngurus transkrip nilai. Kalau memang betul belajar karena Allah, nggak usah ngurus ijazah S1, S2, S3. Maka kata guru-guru kami di Al-Azhar Mesir, keikhlasan tidak merusak mengurus ijazah. Karena kita disuruh dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bekerja, berseragam, ngurus pangkat, berprestasi, itu tidak merusak keikhlasan. Saya tidak mau ceramah saya ini dibalik. Besok tiba-tiba ada orang datang bekerja di PT Komatsu, tidak rapi, tidak ngurus seragam, tidak ngurus pangkat, tidak berprestasi. Pas dievaluasi, kenapa kamu begini? Yang penting ikhlas. Dua kesalahannya. Yang pertama, tidak mengikuti aturan perusahaan. Yang kedua, mengkambing hitamkan Tuhan dengan kemalasan. Banyak orang sekarang malas, nggak mau berusaha, tapi giliran dia dievaluasi, dia mengkambing hitamkan Tuhan. Seorang suami yang tidak mau bekerja, yang malas-malasan, ditanya sama istrinya, kenapa kamu nggak bekerja? Kenapa kamu tidak berusaha? Kenapa kamu tidak berkarir? Ini sudah takdir Allah. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu bedanya dengan Jabriyah, dia ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha, sekolah sesuai dengan jurusan. Saya yakin dan percaya adik-adik ini dulu pasti sekolahnya itu dari kecil sudah kelihatan jurusan. Coba sekolahkan anak-anak kita sesuai dengan jurusan, pasti insya Allah dia berprestasi. Ustaz, anak saya ini kemana-mana bawa martil, masukkan ke fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim. Kalau nggak lulus hakim, tukang. Anak saya kemana-mana itu bawa jarum suntik, fakultas kedokteran. Anak saya kemana-mana main traktor alat berat, Komatsu. Apapun bakatnya, dimanapun bekerja, itu dipakai untuk menolong agama Allah. Ini banyak yang salah orang tua sekarang. Setiap saya ceramah di perusahaan-perusahaan, saya ceramah di ikatan pengacara, saya ceramah di ikatan dokter, saya ceramah di PT perusahaan, berbagai macam bidang. Ustadz, gimana cara ke Mesir? Kenapa nanya ke Mesir? Saya mau kirim anak saya ke Mesir. Yang mau ke Mesir ini anaknya apa bapak? Saya. Jangan paksa anak kita pada bidang yang dia tidak suka. Walaupun saya ustadz, anak saya tidak paksa. Saya hanya paksa anak saya mondok sampai kelas 6 pondok tamat SMA. Habis itu terserah dia mau kemana. Kalau dia mau jadi teknisi, dia mau jadi programmer komputer, dia mau jadi pengacara, silakan. Saya tidak paksa dia jadi ustadz. Saya paksa dia jadi ustadz. Saya paksa mesti seperti saya. Saya kirim dia ke Mesir. Dia tidak jadi saya, dia jadi Fir'aun. Jadi pegawai PT Komatsu
dengan tulus ikhlas bekerja, kasih anak istri makan halal, bayar zakat, bisa menolong agama Allah. Allahu Akbar. Dengan apapun, kalau engkau sudah dipakai Allah, maka jangan cari peluang yang lain. Jadi jangan menyangka kalau menolong agama Allah itu hanya Ustadz Somad. Menolong agama Allah dengan guru, dengan Al-Quran. Guru diberikan Allah dengan suaranya dan hafalannya yang kuat. Itu ayat Quran yang beliau baca tadi pakai qiraat Warsh. Tak sama dengan qiraat yang kita baca, qiraat Hafs an Asim. Bisa beliau hafal tidak melihat Quran, ingat qiraat Warsh dengan Hafs, ingatan kuat. Suara bagus. Kamu suara bagus? Bagus Pak Ustadz. Hafalan? Error. Kamu hafalan bagus? Hafalan bagus Pak Ustadz. Suara? Macam kambing ditarik. Tidak ada manusia yang lahir tanpa bakat. Suara tak bagus, hafalan tak bagus, mungkin dalam bidang lain dia bagus. Allah tuh maha adil. Kalau sudah merasa ini bidang saya, tekunlah di sana, kerja ikhlas, insya Allah bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa khutbah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu. Satu orang khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang cuman. Gua banget ini. Saya memang betul Pak Ustadz, saya nggak pernah khutbah, saya nggak pernah ceramah, dan yang dapat hidayah itu cuma satu orang Pak Ustadz. Siapa? Istri saya. So sweet. Mudah-mudahan nanti adik dapat istri yang solihah. Tolong yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya khawatir yang udah nikah bilang amin. Keyword yang pertama bersyukur, yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah bahagia. Melihat dari senyumnya, dari tatapan matanya, semua ini orang-orang bahagia. Amin. Nggak tahu juga keluar masjid nanti ya. Syarat bahagia kata Nabi 3. Yang pertama, qalban syakira, hatinya bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lisannya berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, zaujatan salihah, istri yang salihah. Kalau dapat tiga-tiga ini, kita bahagia. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Amin. Hati bersyukur, lisan berzikir, istri salihah. Hati saya selalu bersyukur kepada Allah. Saya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat apapun. Teman saya sama-sama satu angkatan ke UIN, sama-sama daftar, meninggal. Satu kelas, sama-sama sarapan pagi, meninggal. Adik kelas saya meninggal. Kami dari Sumatera Utara bertiga. Atasan Ustadz Tengku Zulkarnain di atas saya. Yang bawah Ustadz Mahir Tuailibi. Saya tinggal di tengah. Ustadz Mahir meninggal, Ustadz Tengku meninggal. Engkau masih beri aku nafas ya Allah. Engkau masih kasih aku hidup. Aku bersyukur kepada Engkau. Saya tidak pernah mengutuk nasib. Mengapa begini? Mengapa begini? Saya syukuri. Doakan supaya saya tetap bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisanan zakira. Kalau kita ikut omongan orang, letih, kita capek. Makanya orang kalau ketemu dengan saya di luar masjid, di luar tausiah, Ustaz Somad ini orangnya cool banget ya. Kalau Ustaz kalau pas ngomong itu, tapi kalau pas ngobrol, apa yang mau kuomongkan? Apa yang mesti dicakapkan? Kalau saya ngomong depan orang banyak, yang saya sampaikan hadis, saya sampaikan ayat. Tapi kalau sudah, saya lebih banyak mendengar. Kenapa? Tidak usah banyak ngomong, banyak cakap yang tidak bermanfaat. Setiap kata ini akan diminta tanggung jawab. Ada juga orang yang nggak ngomong, tapi jempolnya jalan terus. Habis grup-grup WhatsApp. Serang. Maksudnya bukan hanya sekedar lisan, tapi juga tangan. Hatinya bersyukur, lisannya berzikir, dapat
bidadari surga yang selalu menenangkan hati. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah kebahagiaan, insyaallah. Bahagia tidak bisa dibayar dengan uang. Man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia? Dijawab, man as'adan nas, yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Tadi saya dari Pekanbaru pakai baju putih, pakai sorban, siap sudah. Ustadz Atta, nanti kita sampai di tempat tausiah, saya pakai baju, pakai sorban. Ya, begitu sampai di PT Komatsu, berubah, bajunya diganti. Ini baju dari Komatsu. Sorbannya pun diganti juga. Oh, ada logonya, Reman. Reman. Kenapa sorban Ustadz diganti? Kenapa bajunya diganti? Ada orang yang bahagia pakai baju baru. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa dia? Dia bahagia melihat orang lain pakai baju baru. Itu yang lebih the best lagi. Ada orang bahagia melihat dirinya bahagia. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Bahagia makan enak, minum enak, bahagia. Tapi ada orang lebih bahagia. Dia beli nasi bungkus 2, dia pergi ke panti jompo menemui orang-orang tua. Karena dia tidak bahagia kalau dia hanya makan sendiri, dia bahagia melihat orang lain makan. Assalamualaikum Bapak panti jompo. Waalaikumsalam. Berapa orang semua yang ada di panti ini? Ada 100 orang. Saya mau ajak mereka makan. Semuanya? Enggak, 1 orang aja. Saya mau makan dengan dia. Melihat kerut tangannya, uratnya keluar. Kita sedang melihat diri kita 30 tahun yang akan datang. Ini adik-adik yang sekarang umurnya 27. Saya, ya sebaya lah dengan saya 27, 28. Adik-adik pergi ke panti jompo, bawa nasi bungkus, hari Ahad, hari libur, pergi ke mall, bagus. Pergi ke pinggir laut, mantap. Pergi ke danau, cantik. Tapi pergi ke panti jompo, melihat dia menggeletar, menyuap. Anakmu mana Pak? Saya tidak punya anak. Istrimu sudah meninggal duluan. Kenapa Bapak di sini? Saya sebatang kara. Melihat dia menyuap nasinya, menetes air matanya, menetes pula air mata kita. Itulah kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena bahagia adalah rasa. Kalau rasa mau diceritakan dengan kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan rasaku hari ini, bagaimana rasanya dapat baju dan sorban dari Komatsu, pastilah kata-kata itu berdusta dan belum tentu bisa mewakili rasa. Andai pun kupaksakan untuk mewakili rasa, rasaku belum tentu rasamu. Maka tidak usah dirangkai kata-kata, jangan merasa bisa mengungkapkan rasa, cukuplah dengan rasakan saja kebahagiaan dengan berbagi kepada orang lain. Insya Allah 3-tiganya kita dapat, kita menjadi orang yang bersyukur, kerja ikhlas dan bahagia. Tadi saya mulai jam 6:30, sekarang sudah jam 7:30. Walaupun saya nggak ngelihat jam, itu saya terasa sudah kesemutannya 1 jam. Sudah 1 jam saya berdiri. Inilah tausiah yang paling komplit. Sholat maghribnya dapat, sholat isyaknya dapat. Dari maghrib ke isyaknya ngaji. Adik-adik semuanya jangan lupa, jangan sampai tinggalkan sholat. Sesulit apapun sholat, sholat, sholat. Karena kalau kita mati yang kita bawa cuma sholat. Istri tinggal. Ada ibu yang mau ikut suami mati? Gak usah dijawab Bu, gak usah. Enggak ada. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah sholat.
Sholat, tidak ada yang bisa tawar-menawar sholat. Tidak ada halangan di PT Komatsu untuk tidak sholat. Tempat wuduknya, tempat sholatnya, cantik indah tamannya, datang sholat. Sebesar apa, seberat apa ujianmu, Allah Maha Besar. Angkat dua tangan, Allahu Akbar. Seberat apa tanggungan hidupmu, Allahu Akbar. Bahagiakan orang tua. Kalau mau bahagia, bahagiakan orang tua. Gajian, dapat uang, belikan kain, belikan mukena, belikan Quran yang besar. Saya cari ke pasar Quran yang paling besar, saya belikan rehal tempat Quran. Saya pulang ke rumah, Mak, ini Quran. Dibukanya Quran, senang sekali dia. Selama ini kalau aku baca Quran titik banyak hilang. Sekarang oh senang sekali aku Quran. Belikan sajadah, tegak dia di atas sajadah itu, lembut sekali sajadah yang kau belikan ini. Ya Allah, kata dia. Solat dia di situ, menetes air matanya. Doamu mungkin tak makbul, tapi doa dia mengetuk pintu langit. Saya belikan sajadah, saya belikan rehal, saya belikan Quran. Setelah dia meninggal 2019, saya pulang ke rumah tempat dia solat dulu. Saya bentang sajadah itu, saya gelar sajadah di tempat itu, sajadahnya masih ada. Saya letakkan di situ rehalnya, saya baca Quran, saya baca Yasin, mengobati keringnya hati karena rindu. Ternyata saya dulu tidak tahu, tak pernah terpikir di kepala saya untuk apa ini saya buat. Ternyata setelah dibuat, baru tahu sekarang, mengobati kerinduan adalah dengan membaca Quran yang dulu dia baca. Mengobati kerinduan adalah memeluk mukena yang dulu sempat dibelikan. Ini rumah saya, ini rumah ibu saya. Setiap saya pulang tausiah, tidak pernah sekalipun saya lewat tanpa mampir membawakan makanan. Sate, martabak, nasi goreng. Masalah dia makan tidak makan itu bukan urusan. Yang penting singgah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ini kenapa lah kau belikan, aku udah tidur ngantuk. Gak aku makan ini katanya. Bukan masalah dia makan atau tidak makan, yang penting kita sudah memberikan. Setiap makan enak yang pertama diingat adalah orang tua. Sampai suatu ketika saya makan ikan bakar, enak sekali ini ikan bakar. Sampai tertulis di situ, ikan bakar tidak bertulang. Pas saya buka, ada juga tulangnya. Enak sekali ikannya, enak, gurih, crispy. Saya angkat tangan mau pesan, Mas, bungkus satu lagi. Maksudnya untuk almarhumah. Baru saya ingat, rupanya dia sudah meninggal. Kalau kita sering berpesan, maka kita, kalau udah meninggal apa yang bisa kita lakukan? Ibu kami sudah meninggal, Pak Ustadz. Pulang dari tempat kerja dapat gaji, beli minyak 1 kilo, gula 1 kilo, beras 10, nggak sanggup 10, 5 kilo, roti gabin 1, sarden 2, susu saset, teh kopi bungkus bawa. Sejak meninggal almarhumah sampai sekarang, saya tetap memaketkan 300 paket sampai sekarang. Sebagiannya duit saya, sebagiannya dari jamaah. Ustadz pakai duit Ustadz? Iya. Dari mana Ustadz punya duit? Ustadz memangnya orang kaya? Enggak kaya. Tapi semua yang diupload di video itu dibagikan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau adik-adik mau bahagia, maka bahagiakan orang tua. Insya Allah. Kalau masih ada dia di rumah, pulanglah. Pulang malam ini, berikan makanan kesukaannya, belikan kain, belikan mukena. Kenapa? Nanti duitmu banyak, tapi tak ada lagi yang bisa tempat engkau berbagi cerita. Sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti barulah kalian mengatakan, betul kata Ustaz Somad. Jadi selama ini nggak betul. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan tetap terus semangat, terus bersyukur, terus ikhlas, dan terus dalam kebahagiaan. Ala hazihin niyah, al-fatihah.